Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang saya hormati Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang saya hormati, saya banggakan serta saya cintai teteh-teteh asli. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan sebuah tema yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu rahasia menata hati dengan ikhlas. Sebelumnya berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui teteh-teteh, bukan untuk menceramahi teteh-teteh, namun berdirinya saya di sini hanya untuk mengingatkan tentang kebaikan kepada sesama muslim, ya, karena mengingatkan kebaikan itu adalah kewajiban, ya. Tentang ikhlas, teteh-teteh di sini udah tahu kan apa itu arti ikhlas? Asli. Ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, karena ingin mendapat ridha Allah, mendapat ampunan Allah. Nah, bukan karena untuk ingin dipuji, bukan karena untuk ingin dihargai, bukan karena untuk ingin dilihat manusia, ya. Tapi murni hati kita itu untuk Allah, gitu, ya. Sikat. Pentingnya menata hati, ya. Kenapa penting menata hati? Ada tahu? Amannya. Pentingnya menata hati karena hati kita itu adalah hati kita itu adalah pusat segala amal, ya. Jika hati kita itu baik, maka ucapan kita akan baik. Jika hati kita itu baik, maka amal-amal kita juga baik, ya. Dan jika hati kita baik, maka tenanglah, kita akan tenang menjalani kehidupan kita, betul nggak? Pernah ngerasain nggak tenang gimana rasanya kalau misalkan hati kita ikhlas? Nah, berbuat baik tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, pernah nggak ngerasain? Rasanya itu tenang, masya Allah, sering ya. Ya, oleh karena itu, ya, menata hati itu penting, ya, karena karena menata hati itu kunci kebahagiaan sejati yang untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita ingin tenang, ya hati kita harus ikhlas, gitu, ya. Terus ada beberapa tanda-tanda orang yang sudah hatinya itu ikhlas. Mau tahu nggak? Pasti udah tahu tuh tanda-tanda. Di sini yang ingin mengingatkan aja, ya. Tanda-tandanya yang pertama itu beramal tanpa menunggu pujian. Jadi, ya itu beramal, tapi ya udah beramal gitu. Niatnya itu karena Allah, gitu, ngejar ridha Allah, bukan ingin dipuji manusia atau ingin apapun dari makhluknya, gitu, ya. Fokus kepada Allah, gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak kecewa ketika tidak dihargai. Pernah gak merasa kecewa kalau misalkan kita gak dihargai orang? Pernah. Nah, itu kan tanda kalau kita masih berharap sama makhluk, bukan pada Allah, gitu. Jadi kita ngerasa kecewa, terluka, gitu. Jangan kayak gitu lagi sekarang, mah. Ya, kalau misalkan kita nggak kecewa, kan berarti kita udah mengharapkan balasannya dari Allah aja, gitu. Nggak merasa sakit hati ketika ada orang yang menghargai. Jangan karena misalkan kita di sini, ya, di Pondok Pesantren Al-Ihsan punya privilege, misalkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, gitu. Terus ada santri atau warga asramanya yang udah
bawah teteh, misalkan di bawah umur teteh-teteh teteh ya nggak apa-apa, soalnya kita mah kan ya menjalankan tugas apa yang tadi kata Bapak teh, menjadi orang yang Allah sukai, bukan menjadi orang yang disukai manusia. Gimana sih? Pokoknya itu tadi yang ngaji pasti tahu ya sama Bapak. Terus kemudian tanda-tanda orang yang sudah ada rasa ikhlas dalam hatinya, yaitu yang ketiga, tetap berbuat baik ketika tidak dibalas, gitu ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain, terus orang lain gak membalas kita, ya udah nggak apa-apa, kan kita niatnya juga karena Allah ya. Kan segala sesuatu itu tergantung amal kita. Ya, tergantung niat kita. Mohon maaf. Nah itu. Terus apa? Yang terakhir itu tenang ketika menerima takdir dari Allah. Jadi baik itu takdir buruk ataupun takdir baik, ya kita ngerasa tenang aja karena kita udah tahu kalau misalkan takdir Allah itu pasti bakal selalu baik ya untuk kita. Kan boleh jadi apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik kan menurut Allah. Tapi kalau misalkan yang menurut Allah itu udah baik, pasti baik untuk kita. Betul. Jadi mah hanya sekedar mengingatkan ya. Ternyata kan apa ya? Udah paham nggak tadi yang saya ngomongin? Pasti paham ya, karena ini sering banget ya didengar, sering banget sering banget itu sering banget dengar kayak di ceramah-ceramah yang besar-besar lain. Terus menurut saya yang saya ketahui ada 5 latihan untuk menjadikan hati kita selalu ikhlas. Ya, mau tahu nggak? Mau tahu? Ya, mau tahu. Mau tahu nggak kata-kata? Kita juga tahu dulu. Yang pertama itu jangan ingin diketahui orang lain amal kita. Ketika kita beramal ya udah diri kita aja, karena kan kalau misalkan kita ingin selalu diketahui orang lain itu lebih mendekatkan kita kepada rasa tidak ikhlas ya. Jadi tentu nama ayah rasa yang dipuji atau itu misalkan yang menghargai orang lain gitu ya. Atau kalau misalkan kita misalkan beramal tapi yang dilihat yang diketahui orang lain terus, berarti kan lebahnya amalan orang niatnya lain karena Allah. Percuma tuh orang capek-capek beribadah gitunya, sholat, puasa, misalkan jahat atau Allah begitu ibadah, beramal, ada yang niatnya yang ketinggalan gitu, yang sebut Masya Allah, misalkan yang sebutin bayi atau mana lebahnya misalnya ketik orang mah berbuat baik gitu ya, itu mah amal-amal orang dinilai baik atau itu di mata Allah ya, karena Allah berarti orang mah niatnya ikhlas melakukan sesuatu semuanya karena Allah gitu. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jangan ingin dipuji. Yang tadi, karena pujian itu hanya milik Allah ya. Kalau misalkan kita dipuji ya alhamdulillah, kalau nggak dipuji ya nggak masalah kan. Jadi kalau kan alhamdulillah dipuji, alhamdulillah kan artinya apa? Ya, segala puji bagi Allah. Puji. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, jangan ingin dihargai atau diperlakukan spesial ya. Jadi ya yang tadi ya, meskipun kita apa itu teh, meskipun kita punya apa tadi privilege atau misalkan apalah kita lebih tinggi dari dia, terus kita teh ya pengen ngerasa dihargai, ya itu kemungkinan besar pasti bakal kecewa, bakal terluka, karena
ekspektasi kita tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai yang kita inginkan, pasti akan merasa kecewa. Tapi kalau kita ya fine-fine aja, kalau misalkan dihargai oke, kalau nggak dihargai juga nggak apa-apa, ya syukur alhamdulillah, berarti itu udah ikhlas. Terus yang keempat, poin keempat itu jangan ingin dilihat ya, jangan selalu ingin dilihat, karena amal-amalan yang baik itu kan yang lebih baik yang sembunyi-sembunyi ya, karena amal-amalan yang sembunyi-sembunyi itu tuh lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan, betul? Betul. Terus yang kelima, poin yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Ketika kita berbuat baik yang tadi ya, kita jangan mengharapkan balas budi dari orang lain, cukup kita mengharapkan balas budi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan aja, lakukan, kemudian lupakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.